Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Irawan Nugraha. Di sini saya akan membahas tentang materi leadership atau kepemimpinan. Pasti teman-teman banyak mengenal tentang kepemimpinan atau leadership, di mana itu terdapat pada organisasi-organisasi. Dan untuk sekarang, penting nggak sih kepemimpinan itu untuk terbentuknya organisasi? Itu sangat penting, kepemimpinan itu sangat penting di dalam organisasi, di mana pemimpin itu akan memimpin anggota-anggotanya untuk memikirkan atau membuat sesuatu hal yang ingin dijalankannya. Apa sih leadership itu? Leadership itu ya kepemimpinan, di mana kepemimpinan itu terdapat pada seseorang yang tegas dan bijaksana dalam menuntun anggota-anggotanya. Dan di sini saya akan menyampaikan apa sih leadership itu. Leadership adalah, secara bahasa, leadership berasal dari kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu leader, yang artinya pemimpin. Sedangkan leadership artinya kepemimpinan. Menurut istilah, kepemimpinan adalah kemampuan atau kesiapan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh tersebut. Selanjutnya, berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian sesuatu maksud dan tujuan. Jadi, pemimpin itu adalah yang mengajak atau menuntun anggota-anggotanya supaya mereka mengikuti instruksi yang mereka pilih atau yang mereka jadikan pemimpin. Dan di dalam pemimpin itu akan dipilih oleh anggota-anggotanya. Sebelum memimpin, maka seseorang perlu mengetahui beberapa hal. Yang pertama, kenali dirimu sendiri. Kenali situasi yang dihadapi. Pilih gaya kepemimpinan yang cocok dengan situasi tersebut. Penuhi kebutuhan tugas, kelompok, dan individu. Jadi di sini pemimpin adalah yang dapat mengenali dirinya sendiri dan dapat memilih gaya kepemimpinan yang cocok dengan situasi mereka sekarang. Jadi pemimpin itu adalah yang dapat menghadapi situasi, baik pun yang rumit atau sulit atau mudah, dan itu akan dibantu oleh para anggota-anggotanya. Jadi, sebelum adanya pemimpin, maka anggota-anggota tersebut akan memilih seseorang yang akan dijadikan pemimpin mereka, agar mereka dapat memfokuskan pada satu titik, tidak adanya keegoisan dalam organisasi tersebut, agar organisasi tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk organisasi mereka, baik organisasi mereka ataupun masyarakat. Fungsi atau tugas pemimpin itu adalah memimpin para anggota-anggotanya agar mereka tidak bertengkar atau egois gitu.
Jadi di sini fungsi atau peran kepemimpinan yaitu membimbing, memberi, membangunkan motivasi, membawa pengikutnya kepada sasaran yang dituju sesuai perencanaan, memberikan jaringan komunikasi yang baik kepada anggota-anggotanya, yaitu membimbing anggota-anggotanya, memberi atau membangunkan motivasi kepada anggota-anggotanya, membawa pengikutnya kepada sasaran yang dituju sesuai perencanaannya, memberikan jaringan komunikasi yang baik. Jadi, pemimpin itu harus memberikan atau membangunkan motivasi terhadap anggota-anggotanya, agar anggota-anggotanya itu tidak ada yang memiliki jiwa yang lemah atau terpuruk dari keadaannya. Jadi, para pemimpin itu harus memotivasi anggotanya supaya semangat dan membawa pengikutnya itu kepada sasaran yang dituju sesuai perencanaan mereka yang disetujui para anggota-anggotanya. Dan pemimpin itu juga harus memiliki jaringan komunikasi yang baik tutur katanya, sopan santun, dan tegas dalam memberikan motivasi, tegas dalam memberikan apa saja yang ada pada perencanaannya. Dan di sini kita akan kembali kepada fungsi pokok pemimpin, yaitu perencanaan, mengambil keputusan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi. Jadi perencanaan pokok pemimpin itu adalah perencanaan yang sudah direncanakan kepada anggota-anggotanya dan disetujui oleh pemimpin, begitu juga dengan anggotanya, dan sigap dalam mengambil keputusan. Pemimpin itu harus sigap dalam mengambil keputusan yang mereka ambil. Pelaksanaan juga harus disetujui oleh para anggota-anggotanya. Pengawasan, evaluasi. Jadi pemimpin itu akan mengevaluasi anggota-anggotanya apabila anggota-anggotanya terdapat ada kesalahan atau apapun itu yang tidak akan pernah terulang lagi. Pemimpin itu harus tegas dalam mengambil keputusan, dalam memberikan tugas atau apapun itu harus tegas. Pemimpin itu adalah sosok yang harus ditiru. Dalam artian ditiru bukan yang baik-baiknya saja, yang buruk-buruknya itu dibuang, jangan diikuti. Di sini ada tipe-tipe kepemimpinan, baik karismatik, otoriter, liberal, demokratis. Jadi itu tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan antara lain karismatik. Karismatik pemimpin yang mempunyai daya tarik dan wibawa yang sangat tinggi. Bisa dimiliki oleh orang-orang yang sangat alim, lagi soleh, meskipun orang tersebut sangat mudah melimpahkan pengaruh kepada orang lain. Sedangkan otoriter, pemimpin yang tidak dapat mendengarkan kritik, mendapat pendapat atau saran dari orang lain atau bawahannya dalam mencapai tujuan disesuaikan dengan keinginannya sendiri atau pribadi sehingga pendekatan pada bawahan dengan cara paksaan. Otoriter itu lebih keegoisan, jadi pemimpin itu tidak boleh adanya sifat keegoisan. Dan di sini ada lagi tipe-tipe kepemimpinan, antara lain liberal dan demokratis. Liberal adalah pemimpin yang tidak tahu menahu dengan persoalan bawahannya dan membiarkan bawahannya mencari masalah dan pemecahannya sendiri. Jadi pemimpin itu tidak boleh
yang namanya liberal. Pemimpin itu harus memotivasi bawahannya agar bawahannya itu dapat memecahkan masalahnya dan membantu para bawahannya. Sedangkan demokratis adalah kekuasaan sepenuhnya pada anggota. Segala keputusan berdasarkan keputusan musyawarah bersama dengan anggotanya. Pemimpin mencari masalah dan pemecahan. Jadi pemimpin itu juga tidak boleh tunduk pada anggotanya. Karena pemimpin itu adalah sesuatu yang harus tegas dalam mengambil keputusan, dalam memberikan motivasi pada anggotanya. Jadi di sini adalah gaya kepemimpinan versi Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sung Tulodo di depan memberi contoh. Ingmadyo Mangun Karso di tengah memberikan memotivasi. Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan atau support. Jadi itu gaya kepemimpinan versi Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini ada sifat-sifat seorang pemimpin. Sifat-sifat seorang pemimpin ialah niat berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan organisasi. Adil, setia dan ikhlas berkorban serta pantang menyerah. Penuh energi dan inisiatif juga gemar beraktivitas. Tidak emosional, simpatik, sopan dan fleksibel. Cakap banyak, akal terampil, komunikatif, terbuka. Tidak mudah menunda pekerjaan dan selalu siap mental untuk jatuh dan tumbuh kembali. Jadi ini adalah sifat-sifat seorang pemimpin yang harus kita contoh. Jangan pantang menyerah, niat berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berorganisasinya. Berkomunikasi dengan anggota-anggotanya dengan baik. Jadi ini adalah sifat-sifat seorang pemimpin. Apabila di anggota-anggota kalian memiliki sifat-sifat tersebut, kalian berdiskusi apakah dia pantas untuk dijadikan pemimpin kalian di organisasi kalian. Dan banyak lagi sifat-sifat seorang pemimpin, bukan hanya yang terdapat pada gambar ini, mungkin banyak lagi seperti menuntun anggota-anggotanya, adil kepada anggota-anggotanya, setia, ikhlas. Jadi banyak lagi ya yang perlu dipelajari dari sifat-sifat seorang pemimpin. Dan di sini ada sifat-sifat seorang pemimpin tadi sudah, sekarang sifat atau karakter yang senantiasa harus dijadikan suatu pedoman atau dasar yang meliputi yaitu sidik, benar dalam keyakinan, ucapan dan tindakan, amanah, terpercaya dalam keyakinan, ucapan dan tindakan, tablik, penyampaian dalam keyakinan, ucapan dan tindakan, patonah, cerdas dan peka atau cepat tanggap terhadap problema yang terjadi dalam masyarakat. Jadi di sini adalah sifat dan atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Baik sidik, patonah tadi. Hubungan kepemimpinan dengan organisasi apa? Baik, kita dapat lihat dari slide berikutnya, hubungan kepemimpinan dengan organisasi apa.
Jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk lebih banyak belajar, lebih banyak berbuat, lebih banyak dan menjadi lebih banyak, kamu adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams. Jadi itu adalah tindakan menginspirasi orang lain. Itu adalah seorang pemimpin. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya untuk kalian semua. Terima kasih anak-anak semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.